mungkin saya akan jelaskan sedikit sebelum teman-teman mengerjakan tugas terkait materi kita di minggu lalu. Oke, materi kita di minggu lalu itu saya sudah rampungkan ya menjadi ringkas ya untuk satu PowerPoint saja ya supaya untuk memudahkan teman-teman dalam memahami materi. Mungkin untuk pendalamannya bisa dilihat dari materi-materi yang sudah diberikan oleh masing-masing dosen di e-learning ya. Ada foldernya yaitu materi eh, per pertemuan. Oke, mungkin kita mulai ya untuk materi kita ya. Mungkin sebentar saja ya saya akan menjelaskan karena kemarin tidak eh, sempat masuk ya kepada teman-teman, yaitu dasar-dasar pemasaran digital dan pemahaman ekosistem digital. Ya, mungkin teman-teman sekarang ya pasti sudah paham terkait dengan ekosistem digital karena teman-teman mungkin masih Gen Z ya, berarti Gen Z itu erat kaitannya dengan teknologi. Ya, pasti bisa menguasai yang namanya digital ya. Oke. Jadi namun sekarang kita sudah era digital, maka pemasaran yang awalnya tradisional juga akan berubah menjadi pemasaran digital ya. Jadi inilah kenapa harus bisa memahami apa saja dasar-dasar dalam pemasaran digital ya untuk membangun ya hubungan dengan pelanggan. Oke, yang pertama kita harus pahami pemasaran digital itu adalah evolusi dan esensi. Ya, secara evolusi dan esensinya seperti apa. Oke, jadi pemasaran digital merupakan jembatan digital sebagai penghubung antara merek dan konsumen di era teknologi, ya, yang memungkinkan interaksi real time dan pengalaman yang dipersonalisasikan. Ya, jadi setiap konsumen itu terhubung ya dengan merek itu dengan menggunakan teknologi secara langsung. Ya, bisa saja orang-orang yang berada di wilayah yang jauh ya secara geografis, ya dengan adanya internet maka mereka tetap akan terhubung. Oke, ini yang disebut dengan jembatan. Jadi pemasaran digital itu sebagai jembatan antara merek dan konsumen. Oke, selanjutnya perbedaan mendasarnya ya, perbedaan pemasaran konvensional yang mungkin bersifat satu arah dan terbatas jangkauan tadi ya. Sedangkan pemasaran digital itu memungkinkan komunikasi bisa dilakukan dua arah, targetingnya lebih presisi dan pengukuran hasil yang akurat. Ya, inilah perbedaannya di pemasaran digital dengan pemasaran konvensional ya, ataupun pemasaran secara tradisional. Contohnya apa? Contohnya kalau kita melakukan pemasaran konvensional, mungkin teman-teman pernah berjalan pinggir di di jalan ya, mungkin ada melihat spanduk ya, spanduk yang dipasang di pinggir jalan. Ya, saat teman-teman berkendara, itu teman-teman lihat, itu salah satu bentuk pemasaran konvensional. Interaksinya bersifat satu arah ya, karena kita cuma melihat saja. Ya, sedangkan kalau dilakukan dengan pemasaran digital, ya, orang-orang membuat konten, apakah di TikTok, di Instagram terkait dengan produk tertentu ya, yang ingin mereka jual, itu kita bisa berinteraksi. Ya, bisa berinteraksi. Jadi konsumen ataupun pelanggan itu bisa bertanya langsung ya, ataupun bisa direspon oleh eh, pemilik konten tersebut dan sebagainya. Oke, selanjutnya ya dalam pemasaran digital itu kita harus memahami ekosistem digital, yaitu jaringan kompleks yang terdiri dari platform media sosial, mesin pencari, ya, aplikasi mobile, dan perangkat IoT yang saling terhubung membentuk landscape pemasaran modern. Jadi beberapa platform yang mungkin menjadi ekosistem digital, ya termasuk media sosial tadi ya, TikTok, Instagram. Mesin pencari seperti Google ya, aplikasi-aplikasi dari smartphone dan perangkat IoT yang mungkin saling terhubung. Oke, jadi inilah komponen-komponen ataupun hal yang perlu teman-teman pahami terkait dengan pemasaran digital ya, bagaimana esensinya ya untuk kita bisa paham ya perbedaan tadi antara pemasaran konvensional dan digital, peranan pemasaran digital ini dan apa saja ekosistemnya. Oke, jadi salah satu bentuk ekosistemnya adalah teknologi internet ya.
di teknologi internet dan marketing automation ataupun pemasaran secara otomatis dalam kita memasarkan produk ini ya di pemasaran digital tentunya harus ada infrastrukturnya ya harus dibangun yaitu apa? Yaitu internet yang menjadi tulang punggung pemasaran digital yang menyediakan infrastruktur global yang memungkinkan bisnis menjangkau audiens tanpa batas geografis dengan kecepatan tinggi dan biaya efisien. Oke. Jadi perlu adanya internet ya. Kalau tidak ada internet mungkin tidak akan bisa pemasaran digital ini tidak akan bisa berjalan. Oke, jadi inilah tulang punggungnya yang mana merupakan bagian yang bisa menjangkau audiens. Kalau ada internet ya tentu tidak ada batasan geografis lagi. Ya bisa saja dimanapun yang penting ada akses internetnya, orang-orang akan saling terhubung secara langsung ya di jam tersebut. Ya di tanpa batasan waktu. Selanjutnya, yang perlu teman-teman pahami adalah otomatisasi cerdas, yaitu yaitu otomatisasi yang mana pemasaran itu bisa dilakukan secara otomatis ya melalui eh, teknologi tadi. Ya, sehingga dengan adanya otomatisasi cerdas ini maka akan membuat efisiensi operasional secara signifikan. Ya, biaya bisa ditekan karena pemasaran dilakukan oleh robot misalnya ataupun oleh AI. Ya, secara otomatis kita setting kapan konten yang akan kita buat itu bisa muncul misalnya ya, atau kapan kita bisa mengirimkan notifikasi email kepada para pelanggan secara otomatis ketika pelanggan tersebut melakukan suatu tindakan misalnya ya mereka mendaftar akun, mereka melakukan pembelian. Ya, misalnya teman-teman pernah membeli tiket di tiket.com ataupun di Traveloka, ya, tiket pesawat ataupun tiket apapun itu, ya, apakah hotel dan sebagainya, itu biasanya akan muncul notifikasi langsung, ya, ketika saat seseorang melakukan transaksi. Dan nanti otomatis akan dikirimkan tiket, ya, ataupun dikirimkan eh, bukti kalau kita sudah melakukan pembelian, ya, dan sebagainya itu dilakukan secara otomatis melalui email. Itu salah satu bentuk otomatisasi yang terjadi pada marketing ya. Oke, tadi ya email marketing otomatis. Ya, pengiriman email terpersonalisasikan berdasarkan perilaku pelanggan. Ya, apakah pelanggan itu baru mendaftar ya ataupun melakukan eh, misalnya sudah masukkan barang ke keranjang ya, tetapi belum melakukan pembelian misalnya. Nanti kalau ada dalam waktu tertentu akan ada notifikasi langsung ke email untuk kita diingatkan melakukan pembayaran dan juga adanya follow up otomatis untuk meningkatkan konversi ya mungkin diberikan promo yang bisa dikirimkan langsung secara otomatis kepada email masing-masing pelanggan. Oke. Selanjutnya chatbot interaktif ya mungkin asisten virtual AI yang bisa melayani pelanggan dan responnya instan. Ya, bisa menjawab pertanyaan umum dan membantu proses pembelian. Mungkin pertanyaan yang khusus mungkin mereka tidak bisa jawab, tapi untuk pertanyaan-pertanyaan umum seputar produk, ya, seputar pelayanan ataupun apa yang disediakan oleh perusahaan tersebut, mereka punya. Ya, karena datanya sudah ada, maka mereka bisa menjawab apapun yang ditanyakan oleh pelanggan, kecuali mungkin pertanyaannya mungkin agak sedikit rumit, ya, ataupun mereka tidak secara umum ataupun lebih spesifik, mungkin mereka tidak bisa membantu. Tetapi setidaknya dengan adanya chatbot interaktif ini, maka pelanggan bisa dipuaskan ya. Ya mereka ingin tahu lebih cepat terkait produk, mereka bisa langsung tanya dan akan diberikan jawaban. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan di komentari menanggapi. Belum ada? Oke. Ya, berarti sudah dipahami ya, mungkin seperti ini gambaran kita mempelajari tentang digital ya. Oke,
Sekarang kita akan membahas bagaimana peran digital marketing ini dalam mengelola customer relationship management ataupun CRM. Ya, peranannya itu sebagai strategi hubungan jangka panjang. Karena karena CRM itu bukan hanya teknologi ya, tetapi filosofi bisnis yang menempatkan pelanggan di pusat strategi, membangun loyalitas melalui pemahaman mendalam tentang kebutuhan, preferensi, dan perjalanan pelanggan. Oke. Yang kedua, peranannya penguatan melalui data. Digital marketing itu memperkaya ya CRM dengan mengumpulkan data interaksi dari berbagai touchpoint digital yang memungkinkan personalisasi komunikasi yang relevan dan tepat waktu untuk setiap segmen pelanggan. Ya, contohnya apa? Penguatan melalui data. Jadi dengan adanya digital marketing ya, salah satu komponen digital marketing itu adalah sosial media, email ya. Sosial media ini apakah data yang perlu didapatkan untuk memperkaya CRM yaitu data interaksi pelanggan. Apakah pelanggan tersebut memberikan like ya, memberikan komentar, masukan terhadap produk-produk ini salah satu bentuk data ya, data yang akan memperkaya CRM. Ya, data-data dari pelanggan tersebut di Instagram misalnya di TikTok ya, berapa jumlah share, berapa jumlah like, itu salah satu bentuk data. Oke, selanjutnya aplikasi praktis yaitu platform media sosial digunakan untuk mendengarkan feedback pelanggan ya. Tadi kalau ada komentar-komentar dari pelanggan itu kita gunakan platform media sosial ya untuk melihat sejauh mana feedback dari pelanggan kita. Selanjutnya, aplikasi mobile menyediakan layanan personal dan program loyalitas digital membangun engagement berkelanjutan. Oke, jadi ada aplikasi yang khusus ya mungkin untuk brand tertentu yang bisa kita gunakan. Ini disebut dengan aplikasi mobile yang membantu ya dalam customer relationship management. Oke, inilah peran digital marketing dalam mengelola CRM. Selanjutnya, teknologi platform untuk CRM dan pengelolaan data. Ya, tentunya kalau ingin kita memanfaatkan ya eh, digital marketing ini dengan efektif, ya tentunya kita hubungkan dengan teknologi platform khusus yaitu teknologi platform CRM yang mana mungkin sudah teman-teman ketahui sebagian ya. Dan di sini adalah platform-platform CRM yang populer seperti Salesforce, HubSpot, Zoho. Ya, jadi ada tiga mungkin yang populer, tetapi di sebenarnya lebih dari ini. Ya, namun di sini saya berikan tiga contoh ya. Mungkin teman-teman bisa pelajari kembali apa saja itu dan mungkin sudah bisa mencoba ya untuk mencoba-coba menggunakan aplikasi ini. Ya, karena ada beberapa aplikasi itu yang gratis ya. Ya, mungkin ada juga yang berbayar, tetapi untuk teman-teman pahami ya bisa saja coba untuk mencari tahu ya aplikasi tersebut. Oke, seperti Salesforce itu platform CRM terkemuka dengan kemampuan cloud base yang powerful dan menawarkan solusi komprehensif ya untuk penjualan, pelayanan dan pemasaran otomatis. Jadi nanti ada fitur analitik dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Jadi mereka punya ya fitur untuk analisis data yang sudah ada. Selanjutnya ada HubSpot yaitu platform inbound marketing ya yang mungkin lebih ramah ataupun gampang digunakan ya idealnya untuk bisnis yang mungkin mengintegrasikan konten marketing misalnya ya dan daya tarik pelanggan dalam satu dashboard. Jadi ada nanti dashboard tampilannya itu akan bisa memunculkan ya integrasi antar pemasarannya. Oke, selanjutnya ada Zoho mungkin yang lengkap untuk mengelola penjualan ya, dukungan pelanggan, inventory dan laporan untuk bisnis berbagai skala. Jadi ada tiga ini ya platform CRM yang mungkin teman-teman bisa coba lihat ya untuk pengelolaan data. Jadi dengan adanya platform ini data itu akan terintegrasi yaitu akan terhubung ya berbagai sumber mulai dari sosial media, segmentasi data-data segmentasi pasar, ya prediksi tren dalam pengambilan keputusan yang strategis. Jadi selanjutnya dengan teknologi platform CRM ini maka akan terjadi keamanan data ya. Jadi keamanan data akan terjamin ya karena mereka akan memprioritaskan data pelanggan.
Ya, yaitu pelindungan data pelanggan melalui enkripsi tingkat ya. Mungkin mereka sudah memiliki kepatuhan dan regulasi dan memiliki protokol keamanan yang berlapis. Ya, sebagai apa? Sebagai dasar kepercayaan dalam CRM digital. Oke, selanjutnya pasar digital dalam pemasaran yaitu peluang dan tantangannya ya. Peluangnya yaitu jangkauan global. Jangkauan dalam pemasaran digital itu pasti jauh gitu ya. Ya bisa sampai menghilangkan batas geografis, misalnya memungkinkan bisnis lokal menjangkau konsumen internasional dengan investasi minimal. Oke, selanjutnya inovasi berkelanjutan. Ya, dalam pasar digital itu terjadi pasti akan ada inovasi teknologi ya berkelanjutan. Karena teknologi yang berkembang pesat ya mengharuskan adaptasi cepat terhadap tren-tren baru. Ya, AI, voice share, dan AR ya. Mungkin ada teman-teman sudah pernah merasakan ya perkembangan teknologi ini. Ya, sekarang mungkin kita sudah masuk ke era AI ya, AR dan sebagainya. Ya, tentunya nanti pasti ada perubahan-perubahan lagi ya dengan teknologi. Ya, mungkin kita tidak tahu ke depannya dalam jangka waktu dekat ya pasti ada perubahan terkait inovasi yang dilakukan dalam teknologi. Selanjutnya yaitu konsumen digital, yaitu perilaku konsumen yang berevolusi ya. Jadi adanya evolusi konsumen ya mungkin sekarang sudah banyak melakukan transaksi melalui digital. Selanjutnya persaingan yang intens ya tentunya dengan adanya peluang pasar digital ya tentunya terjadi persaingan yang mungkin sengit ya antara produsen ya untuk menjual produknya kepada para konsumen karena setiap produsen bisa memasarkan produk ya ke konsumen. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, tidak ada. Ya, tidak ada. Kita lanjut untuk materi yang selanjutnya itu ya karena kita bicara tentang digital ya tentunya kita harus bisa memahami tentang keamanan internet dan sistem pembayaran elektronik. Oke, jadi ada ancaman ya sebenarnya. Tadi ada peluang, sekarang ada ancaman ya kalau kita menggunakan digital itu apakah ancamannya penipuan misalnya ya, penyalahgunaan data dan sebagainya yang mengancam bisnis digital. Jadi perlu ya setiap bisnis itu punya kesadaran dan proteksi proaktif untuk melindungi aset digital dan reputasi dari bisnis tersebut ataupun brand tersebut. Jadi setiap brand ataupun bisnis itu perlu memahami ya pentingnya eh, kesadaran untuk melindungi data ya ataupun sebagai aset digital. Selanjutnya kalau dalam sistem digital tentunya kalau pembayaran juga menggunakan pembayaran elektronik. Jadi ya dalam pembayaran elektronik itu perlu juga yang namanya kepercayaan ya untuk membangun keamanan, untuk membangun kepercayaan konsumen dalam berbelanja. Ya, apakah kita menggunakan metode pembayaran yang terjamin, aman dan sebagainya dan memudahkan ya. Oke. Ya, dengan apa cara untuk melakukan keamanan internet dan sistem pembayaran elektronik yang aman ini ya tentunya menggunakan sistem pengamanan enkripsi ya, yaitu mengamankan transmisi data antara browser dan server. Selanjutnya ada two factor authentication yaitu lapisan keamanan tambahan yang memverifikasi identitas pengguna melalui dua metode berbeda. Mungkin teman-teman sudah pernah ya merasakan ya metode-metode ini. Transaksi data yaitu mengganti informasi sensitif dengan token unik untuk melindungi data kartu kredit. Jadi ada hal-hal yang mungkin sudah dilakukan oleh bisnis ya ataupun brand untuk menjaga keamanan ya untuk menjamin kepercayaan konsumennya. Oke, selanjutnya elektronik bisnis yaitu integrasi pemasaran digital dalam bisnis modern. Jadi elektronik bisnis itu bukan sekedar menjual online tetapi transformasi ya
transformasi total model bisnis yang mengintegrasikan teknologi digital di setiap aspek operasional, ya dari supply chain hingga customer service. Jadi tidak hanya menjual saja, ya mulai dari supply chain-nya juga hingga customer service-nya juga harus dipikirkan ya, harus terintegrasi. Oke, selanjutnya model bisnis digital, e-bisnis mengandalkan teknologi digital secara menyeluruh, mencakup e-commerce, digital marketing, otomatisasi, operasi, data driven dan yang terintegrasi sempurna ya. Jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan teknologi teknologi digital ini secara keseluruhan itu harusnya terintegrasi. Oke, selanjutnya sinergi pemasaran dan operasional. Jadi elektronik bisnis itu ya akan melakukan sinergi pemasaran dan operasional. Ya, pemasaran digital itu tidak berdiri sendiri, dia terhubung dengan inventory manajemen ya, misalnya customer service, termasuk logistik, analitik, untuk menciptakan customer experience yang mungkin lancar ataupun yang mungkin berjalan dengan mulus ya, sampai tahap setelah melakukan pembelian, mulai dari konsumen itu tertarik hingga mereka melakukan pembelian, itu harusnya sinergi gitu ya. Oke. Jadi ada studi kasus marketplace ya, misalnya platform seperti Tokopedia, Shopee yang sukses untuk mengintegrasikan pemasaran digital ya melalui SEO, iklan ya, social commerce ya, ataupun melalui media sosial dengan layanan pelanggan digital. Apakah itu live chat ya, AI recommendation, personal notification dan sebagainya. Untuk menciptakan ekosistem yang kohesif dan user centric. Oke, jadi mungkin sudah ada contohnya ya penggunaan Tokopedia dan Shopee dalam hal mengintegrasikan pemasaran digital. Jadi misalnya ada orang yang memasarkan produk lewat Instagram. Misalnya ada konten yang membuat suatu produk ya memasarkan produk di konten tersebut dan kalau penontonnya tertarik tinggal klik ya link yang sudah ada di deskripsinya ataupun di layarnya itu nanti akan terhubung langsung dengan Shopee. Itu salah satu bentuk integrasi di elektronik bisnis ya. Selanjutnya, strategi digital marketing dalam proses bisnis yaitu dalam membuat konten marketing, ya, menciptakan konten yang mungkin menarik ya untuk membangun brand authority. Selanjutnya, sosial media yaitu membangun komunitas dan interaksi otentik di platform yang relevan dan dengan target audiens. Ya, misalnya membuat ada komunitas ya, kalau teman-teman pernah menggunakan Facebook, itu ada komunitas tertentu terkait brand ya, dan mereka punya satu tempat. Oke, jadi bergabung orang-orang yang mungkin akan tertarik dengan satu jenis barang ataupun produk yang mungkin bisa bisa menciptakan interaksi gitu ya yang relevan. Selanjutnya SEO dan SEM yaitu optimasi untuk mesin pencarian. Ya bisa saja berbayar, bisa saja organik ya. Kalau organik berarti kita harus membuat kata kunci yang pas ya supaya produk kita dicari oleh pelanggan itu muncul di halaman depan ya, misalnya di mesin pencarian ataupun di halaman depan media sosial ataupun di e-commerce ya. Selanjutnya ada digital ads ataupun iklan digital yang menentukan target di berbagai platform ya untuk meningkatkan konversi ataupun meningkatkan penjualan. Oke, jadi selanjutnya ya untuk menjadi pemain unggul ya di era digital ya sebagai bisnis ataupun brand itu mereka harus punya digital marketing sebagai pondasinya. Jadi pemasaran digital bukan sekedar alat tambahan tetapi fondasi transformasi bisnis masa depan. Ya, dengan digital marketing maka cara bisnis beroperasi akan berubah ya, berinteraksi dengan pelanggan dan menciptakan nilai dalam ekonomi digital. Oke, jadi ada pilar kesuksesan dalam digital marketing itu yaitu menggunakan adaptasi teknologi terkini, ya pemahaman mendalam tentang perilaku dan kebutuhan pelanggan, serta inovasi berkelanjutan dalam strategi dan eksekusi menjadi kunci untuk memenangkan persaingan di era digital. Ya, mungkin kalau
kita sekarang sudah menggunakan yang namanya digital ya. Sekarang ada yang namanya AI. Jadi kita harus beradaptasi untuk memanfaatkan semua teknologi tersebut ya untuk memenangkan persaingan. Oke, selanjutnya harus ada komitmen pembelajaran ya. Oke, jadi ekosistem digital yang terus berevolusi dengan cepat menuntut untuk komitmen agar setiap bisnis ataupun orang-orang yang terlibat terus belajar, bereksperimen, dan berinovasi. Oke, jadi ini merupakan investasi terpenting untuk tetap relevan dan unggul dalam landscape bisnis yang dinamis ya. Dengan adanya bisnis yang dinamis ataupun berubah-ubah ya tentunya kalau kita bisa komitmen, bisa beradaptasi dengan cepat ya, maka kita bisa bertahan ataupun bisa unggul di era digital. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai di sini untuk materi kita pagi hari ini. Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, Maulida silakan. Eee, saya mau nanya, Pak, kan misalnya nih, si CRM itu kan makin canggih, bisa mengumpulkan data, bisa mengintegrasikan data, sampai ada kejadian yang banyak orang alami, Pak. Misalnya mereka lagi ngomongin sesuatu, pengen beli tas atau pengen beli HP. Nah, pas mereka buka sosial media, tiba-tiba tuh ada gitu, Pak, iklan tentang tas atau HP gitu, padahal mereka nggak searching, nggak nyari, tapi kayak seolah-olah mereka tuh nguping gitu, Pak, dengan apa yang kita bicarakan. Nah, menurut Bapak, apakah perusahaan itu harus bisa lebih transparan soal kayak gimana cara mereka tracking atau algoritmanya gitu, Pak? Dan sampai sejauh mana pengguna itu berhak tahu apa data-data yang dikumpulkan gitu, Pak? Oke, ya, jadi mungkin ada keresahan ataupun kecemasan ya di pengguna media digital ya termasuk mungkin kalau teman-teman pernah mengalami ya misalnya berbicara tentang suatu produk nanti akan muncul ya muncul produk yang dicari itu tiba-tiba muncul saja di pencarian ataupun iklannya muncul di YouTube ataupun di Instagram ataupun di TikTok dan sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan barusan misalnya. Itu salah satu bentuk fitur dari kecerdasan buatan yang mereka ya menggunakan AI. Ya, jadi data kita misalnya kalau teman-teman pernah mungkin ada suatu aplikasi yang mungkin secara tanpa sengaja teman-teman eh, pasang ataupun ada beberapa aplikasi yang mungkin sudah ada sebenarnya ketentuan itu ya untuk pengaturan itu sudah ada tapi kadang kita sebagai konsumen itu kadang mengabaikan gitu ya. Misalnya dalam menginstal aplikasi tertentu itu ada eh, biasanya notifikasi ya, misalnya syarat dan ketentuan dan itu mereka punya batasan-batasan di situ ya kita izinkan ya sehingga pada saat diizinkan ya kita tidak secara tidak sadar itu sudah mengaktifkan fiturnya sehingga dalam hal ini akan em, apa yang terkait dengan produk yang kita pakai misalnya Shopee ya misalnya teman-teman ada Shopee jadi di situ ada algoritma yang mungkin bisa membantu mencari ya berdasarkan AI tadi misalnya ya. Jadi mereka tersinkronisasi ataupun terintegrasi ketika teman-teman membahas suatu produk ya. Pada saat teman-teman buka Shopee-nya ya produk yang teman-teman baca itu akan muncul misalnya ya produk-produk yang mengingatkan teman-teman ya atau mengarahkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Tetapi hal ini perlu dibatasi ya karena kita harus atur ya apakah di pengaturan dan sebagainya ya supaya apa ya kalau teman-teman merasa cemas ya untuk apa yang dibicarakan itu bisa didengar ya ataupun di ya misalnya mungkin ada kata-kata kita mungkin disadap orang ya ataupun menjadi hal-hal yang mungkin kita takutkan ataupun cemaskan ya ya informasi yang kita bicarakan bisa saja bocor ke dunia digital ya tentunya kita perlu memahami algoritma misalnya ya dan kita perlu memahami bagaimana pengaturan dalam fitur-fitur yang kita pasang ya di smartphone tersebut. Oke. Karena memang sampai sejauh ini ya tentu tidak ada belum ada batasan yang membatasi ya bagaimana hal ini terjadi bisa dibatasi untuk informasinya sejauh mana mereka dapatkan ya saya juga tidak tahu ya sejauh mana. Namun mereka sudah punya algoritma tertentu terkait produk misalnya ada kata kunci yang mungkin mereka sudah pasang ya. Jadi kalau ketika seseorang yang berbicara tentang hal ya atau
ataupun kata kunci pencarian yang mereka sudah pasang tersebut, maka otomatis itu akan secara otomatis akan mengarahkan si orang pengguna itu ya, user itu kepada produk-produk tertentu. Oke. Jadi ya mungkin tidak semua informasi kita yang akan dia tangkap, tetapi mungkin ada kata-kata kita itu yang sesuai dengan apa yang ditanamkan ya, misalnya sepatu misalnya ya, atau tas ya, misalnya ada sesuatu hal yang mungkin sudah menjadi kata kunci ataupun algoritma bagi mereka. Oke, kalau semua data yang bisa mereka tangkap pasti akan memerlukan memori juga ya untuk mereka, ya sehingga akan kesusahan. Tetapi ada kata hal-hal yang mungkin bisa mereka ambil gitu ya. Oke, mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya kalau ada informasi kalau kita menggunakan ChatGPT ataupun AI, ya tentunya AI itu adalah kecerdasan buatan untuk menganalisis data itu memerlukan sumber daya yang banyak. Ya, sekali teman-teman menggunakan AI itu sudah menghabiskan berapa ya kata ya penelitian-penelitian yang ataupun berita-berita yang saya dengar itu menghabiskan air bersih sekitar 3 liter misalnya ya. Itu satu pertanyaan ataupun untuk satu prompt yang teman-teman minta gitu ya. Itu menghabiskan 3 liter air bersih. Kenapa pakai air bersih ya? Untuk mendinginkan mesinnya itu, untuk mengerjakan mesin itu dia membutuhkan tenaga ya. Sehingga ya untuk mendinginkan itu butuhkan air yang bersih. Kalau air laut misalnya ya ataupun air yang lain itu komponennya akan merusak ya. Komponen-komponen yang ada di air tersebut akan merusak mesinnya. Sehingga mereka butuh untuk pendinginan itu mereka menggunakan air yang bersih gitu ya. Oke, jadi untuk listrik juga banyak ya, untuk listrik juga penggunaan AI itu akan banyak. Jadi tidak semua yang kita omongkan itu akan didengar langsung oleh si AI, tapi ada hal-hal yang mungkin mereka sudah di eh, bisa ya mendengar, ada beberapa mungkin yang mungkin bisa cocok dengan algoritmanya. Oke, jadi misalnya suatu suatu AI itu ataupun kecerdasan itu sudah ditanamkan dengan kata-kata kunci yang sudah relevan. Maka ketika kita memang mengucapkan kata kunci itu, maka otomatis mereka akan masukkan ya produk yang sesuai gitu ya. Oke, mungkin dalam kita berkata-kata mengobrol itu dalam obrolan yang panjang itu ada yang dia tangkap ya, apakah itu baju misalnya ya ataupun eh, televisi misalnya ataupun yang lain-lain misalnya ya ataupun laptop misalnya mereka ada tangkap. Oke, jadi ada sesuatu hal yang mungkin mereka sudah ditanamkan untuk kita bisa kata kuncinya itu aktif nanti secara otomatis ketika seseorang menyebutkan eh, hal-hal tersebut. Begitu ya, Maulidah. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Oke, jadi untuk kita sebagai pengguna bagaimana ya pada saat kita menginstal ataupun menyeting aplikasi tertentu kita harus baca syarat dan ketentuan dan apa saja yang akan mereka dapatkan aksesnya. Ya biasanya karena kita malas membaca ya kita langsung eh, izinkan dan kita tidak baca panduan-panduannya ya tentu terjadi masalah mereka tentu bisa membela diri gitu ya. Ya kami sudah membuat eh, ini misalnya keamanan dan mereka sudah dibuatkan sudah dijelaskan di sini kira apa saja yang mereka eh, bisa akses misalnya ya. Itu salah satu bentuk cara mereka untuk membuat kepercayaan ya, untuk menciptakan kepercayaan. Oke, ada lagi yang lain teman-teman? Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, Fikri, silakan. Dalam praktik digital marketing saat ini kan, Pak, kadang banyak tuh konten di media sosial yang suka menjelekkan atau menyindir kompetitornya sebagai bagian dari strategi promosinya kan, Pak. Nah, apakah hal seperti itu diperbolehkan ya, Pak, dalam digital marketing? Menjelekkan atau menyindir kompetitor lain gitu. Oke, menjelekkan kompetitor lain ya. Oke, Fikri, jadi sebenarnya dalam hal ini ya kalau kita bicara tentang pemasaran, tidak hanya pemasaran digital ya, pemasaran konvensional pun kalau teman-teman pernah melihat eh, dua brand besar itu bersaing saling menjatuhkan ya seperti teman-teman mungkin pernah tahu brand Pepsi dengan Coca-Cola.
itu iklan mereka saling menjatuhkan. Ya, iklan ataupun media pemasarannya ya secara konvensional itu adalah iklan, televisi itu secara konvensional dulu ya, belum adanya media digital dari awal pun mereka sudah saling menjatuhkan ya, saling menjatuhkan brandnya, bahkan terang-terangan. Ya, bahkan secara terang-terangan, silakan kalau teman-teman ingin melihat ada mungkin masih ada misalnya di YouTube dan sebagainya masih tersimpan ya bagaimana persaingan suatu brand besar ya sebesar Coca-Cola yang sudah mendunia dengan Pepsi itu mereka melakukan persaingan yang saling menjatuhkan. Oke, kalau kita bicara tentang etika ya dalam pemasaran ataupun dalam pemasaran digital itu sebenarnya melihat dari konvensional tersebut ya berarti hal itu memang dibolehkan ya, tetapi dalam secara persaingan sehat ya itu tidak mungkin tidak bagus ya untuk persaingan secara sehat. Tetapi saling menjatuhkan ini ya tentunya mereka sudah punya hal yang mungkin mereka bisa unggulkan gitu ya. Tapi kalau kita memberikan sejauh mana kita menjatuhkan brand itu tentu saja akan merugikan orang. Jadi sebaiknya memang dalam etika pemasaran ya tentunya kita punya produk keunggulan produk kita masing-masing itu perlu di kita pasarkan dengan perbedaan mungkin dengan produk yang lain. Ya itu merupakan strategi. Ya termasuk menjatuhkan itu merupakan strategi yang digunakan oleh brand. Ya, kalau bicara tentang boleh atau tidak ya kalau kita melihat dari pola-pola yang sudah ada dengan brand-brand besar ya tentunya hal ini diperbolehkan saja, tidak masalah. Ya, tetapi dalam hal menjatuhkan ataupun merugikan ya dampaknya itu mungkin sangatlah besar mungkin, tapi bisa boleh saja kita menjatuhkan ataupun bersaing tetapi tidak secara langsung menjelekkan produk itu gitu ya. Tapi buatlah konten-konten yang mungkin secara halus gitu ya, secara halus bisa menyindir ataupun menyaingi brand yang kita saingi tersebut. Karena memang lumrah ya di era digital ataupun persaingan yang ketat ya, orang-orang akan membuat suatu strategi untuk menjatuhkan produk lain gitu ya. Tetapi itu balik kembali kepada para pelakunya ya. Apakah mereka akan menggunakan strategi yang seperti itu atau tidak? Ya, apakah mereka tetap menggunakan strategi saling menjatuhkan atau mereka mungkin membuat produk mereka tuh lebih unggul gitu ya. Mereka membuat ataupun memasarkan ataupun membuat konten-konten yang bisa meyakinkan audiens ya penonton tersebut terkait kontennya yang mungkin bisa menyaingi produk yang lain gitu ya. Ya, sebenarnya itu menjatuhkan juga tetapi secara halus gitu ya. Mungkin mereka lebih menekankan brand yang secara halus. Oke, mungkin tidak hanya Coca-Cola ya, mungkin banyak brand lain yang besar yang mungkin saling menjatuhkan gitu ya. Oke, jadi sebenarnya itu ya sudah biasa ya dalam hal persaingan. Ya, namun kita perlu melihat apakah memang eh, sangat sangat ya, misalnya dalam membuat konten itu kita sudah menyerang individu, misalnya personalnya, misalnya bukan hanya brandnya saja itu ya itu yang tidak diperbolehkan tetapi dengan membuat konten-konten yang meyakinkan pelanggan ataupun penonton terkait eh, keunggulan bisnis kita dengan bisnis yang lain ya boleh saja kita sebutkan brand yang lain ya boleh saja. Oke begitu ya Fikri. Baik Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Jadi ya memang secara secara contoh tadi yang saya sampaikan ya itu memang ya wajar saja ataupun biasa saja ya namanya bisnis saling menjatuhkan. Oke, tapi menjatuhkan dalam artian mereka punya keunggulan. Ya seperti Coca-Cola tadi ya dengan Pepsi mereka punya keunggulan masing-masing yang bisa membuat konten sehingga konten-konten mereka itu yang mungkin terkesan menjatuhkan gitu ya. Tapi mereka secara langsung ya ya berperang ya secara strategi konten gitu ya. Ada lagi yang lain teman-teman? Oke, tidak ada.
Oke, terima kasih yang lain ya sudah bertanya tadi ya, Fikri dan Maulida terkait materi ini. Ya, kalau untuk lebih jauhnya teman-teman bisa bahas ya, kita lihat di learning itu ada materi. Materi ini ya bisa teman-teman akses untuk pemahaman ya, terapi nanti ya silakan juga teman-teman baca juga ya, untuk di e-booknya sudah ada di sini tersedia e-book eh, manajemen hubungan pelanggan. Ya, mungkin lebih lengkap ya materinya karena buku. Oke, selanjutnya yang mungkin saya sampaikan ya berkaitan dengan arahan dari Ibu Sinta Wahyuati yang merupakan koordinator mata kuliah manajemen pelanggan ya. Jadi kami itu tim teaching manajemen hubungan pelanggan terdiri dari 4 orang. Yang 4 atau 5 orang ya. Kalau di LPI itu ada 5 orang. Oke, kalau yang pertama itu ada Ibu Sinta sebagai koordinator. Selanjutnya saya, tim teaching, dan tim teaching yang lain itu Bapak Agus ya. Dan selanjutnya ada Ibu Ancala yang kedua dengan Bapak Zainuddin ya. Jadi ada 4-5 orang ya. Kalau di LPI itu ada 5 orang yang dosen dan di sini tim teaching itu ya itu sesuai dengan arahan koordinator. Ya begitupun kalau teman-teman PBL itu ada Manpro. Di Manpro itu tentu mata kuliah PBL-nya ya, mata kuliah PBL-nya. Dan di mata kuliah PBL itu ada koordinator Manpro-nya ataupun koordinator mata kuliahnya juga. Yang mana mereka akan menyatukan ya, menyatukan ya bagaimana satu kesatuan yang misalnya terarahkan dengan satu jenis misalnya tugas dan sebagainya. Misalnya di sini ya materinya akan diarahkan sama, tugasnya akan diberikan sama. Ya, itu yang diarahkan oleh koordinator. Jadi setiap dosen yang mengajar di kelas apapun itu, siapapun dosennya, materinya akan tetap sama. Tugasnya juga akan tetap sama. Oke, jadi dari itu ya berarti ya teman-teman ya berdasarkan arahan itu diminta untuk mengerjakan tugas yang mana tugasnya mungkin terkait dengan PBL. Oke, maka kita cek, silakan dicek di learning. Tugasnya yaitu bagaimana teman-teman membuat makalah ataupun mengembangkan makalah terkait membangun manajemen hubungan pelanggan di industri pengiriman barang. Tentunya ini yang relevan dengan eh, prodi teman-teman. Oke, untuk objeknya berarti teman-teman boleh saja menggunakan objek PBL-nya dan ataupun kalau tidak cocok dengan makalah ini, teman-teman boleh pakai perusahaan selain PBL. Oke, jadi kelompoknya kelompok PBL ya, kelompok yang sudah dibentuk di mata kuliah PBL. Dan ini template-nya. Ya. Teman-teman bisa lihat template-nya itu berisi cover, yaitu judul, nama tim, logo, nama prodi. Mungkin sudah bisa paham ya dengan cover ini. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang, tujuan, manfaat, minimal 2 halaman. Ya, jadi latar belakang teman-teman buat dulu latar belakangnya, tujuannya, manfaatnya, membuat makalah ini untuk apa gitu ya. Selanjutnya bab 2 landasan teori berarti berisi tentang teori-teori manajemen hubungan pelanggan. Teori itu bisa teman-teman ambil dari buku ya, referensi buku. Ya, jadi sampaikan landasan teori dengan melakukan sitasi ya. Sitasi berarti teman-teman kutip dari teori siapa, dibuat di dalam kurung misalnya tahun ya, ahlinya tahun berapa gitu ya. Mungkin teman-teman silahkan pelajari. Adapun isi babnya yang pertama konsep pengertian definisi CRM, tujuan CRM, fungsi manfaat. Dan ini menggunakan minimal 2 referensi ya, boleh saja ebook dan sebagainya yang sebagai referensi teman-teman. Nah, selanjutnya menciptakan nilai pelanggan. Yang ketiga, siklus hidup CRM. Yang keempat, kualitas layanan jasa. Yang kelima, industri jasa pengiriman barang. Yang keenam, manajemen hubungan pelanggan dalam industri pengiriman. Jadi ada teori yang teman-teman buat di sini di bab 2-nya berupa konsep teori. Bab 3-nya baru teman-teman masuki bagian pembahasan. Di bagian pembahasan ini akan berisi profil perusahaan pengiriman dan jasa yang ditawarkan. Tadi misalnya teman-teman mendampingi objek
objek PBL-nya. Berarti di sini profil perusahaan PBL yang teman-teman dampingi tadi ya. Yang kedua, konsep dan strategi layanan pengiriman barang di perusahaan itu apa saja konsepnya, strategi layanan yang dia berikan apa gitu ya. Perusahaan itu punya strategi layanan pengiriman berupa apa misalnya. Itu dijelaskan di pembahasan. Nanti teman-teman kaitkan dengan teori misalnya ya. Misalnya di konsepnya sudah sesuai dengan teori siapa misalnya ya. Oke, selanjutnya konsep manajemen hubungan pelanggan di perusahaan itu mereka pakai konsep bagaimana mereka memang mengelola hubungan pelanggannya. Oke, teman-teman bisa buat di sini di bagian pembahasan. Jadi dalam penjelasan bab 3 ini tim diminta untuk mengaitkan dengan materi yang sudah pernah dipelajari, sudah disampaikan oleh dosen. Ya, inilah teman-teman kaitkan tadi ya profil, misalnya tadi ya konsep-konsep ini dikaitkan dengan teori yang kita sudah pelajari bersama-sama. Referensi boleh dari buku ataupun jurnal ya, jurnal ilmiah. Oke, selanjutnya lampirkan dokumentasi atau foto perusahaan yang dijadikan objek. Jadi ada ketentuan di sini makalah minimal 7 halaman, ada marginnya 1,5 Cambria dengan kertas ukuran A4 ya. Selanjutnya tata tulis ilmiah harus rapi, tugas dikerjakan bersama dan pengumpulan dilakukan oleh masing-masing mahasiswa ataupun individu. Disarankan untuk menambahkan gambar, ya makalah harus bebas plagiat maksimal 25%. Bukti dilampirkan nanti pada bagian lampiran. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman untuk tugasnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, sebelumnya mungkin saya akan berikan waktu ya untuk pengumpulan tugas ini. Oke, kalau dalam pengumpulan tugas ini, saya cek dulu ya berapa. Oke, pengumpulan tugas itu kalau kelasnya Ibu Sinta itu tanggal 25, kelasnya Pak Agus itu tanggal 7 Desember, dan saya juga berikan ya untuk tanggal 7 Desember, jadi ada 2 minggu waktu teman-teman mengerjakan ini. Jadi silakan teman-teman kerjakan ya, setidaknya tugas ini akan membantu PBL teman-teman jika nanti kalau dari sampai sekarang itu informasi dari Ibu Sinta belum ada koordinasi dari Manpro sehingga kami tidak tahu capaian apa nanti yang akan teman-teman capai. Ya untuk solusinya tim Ibu Sinta membuat suatu tugas yang mungkin nanti bisa dijadikan pengganti ya ataupun sebagai pengganti dari PBL yang teman-teman kerjakan ataupun sudah bisa diinkludkan ke dalam PBL-nya. Jadi tugasnya itu masih terhubung dengan manajemen hubungan pelanggan di objek PBL teman-teman. Oke, sehingga pengerjaannya itu mungkin diberikan waktu 2 minggu ya. Kalau di sini saya akan berikan sampai tanggal 7 Desember. Kalau Ibu Sinta cuma 1 minggu dan mungkin saya akan samakan dengan Bapak Agus ya. Ya, supaya apa? Supaya teman-teman bisa mengerjakan secara maksimal. Oke, ada pertanyaan? Ya, setiap kelas sama ya. Setiap kelas tugasnya sama. Karena memang berasal dari koordinator. Kalau kelasnya Ibu Ancala belum ada, belum muncul di sini. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Bisa dipahami tugasnya? Silahkan kalau ada. Cukup? Oke, sepertinya cukup ya. Cukup bisa dipahami. Ya, terkait PBL, silakan ada yang bertanya. Karena belum ada ya untuk informasi Manpro, apakah seperti apa template-nya atau bagaimana ya saya belum dapat. Dan kami tim teaching manajemen hubungan pelanggan juga belum dapat sama sekali, maka ya untuk penggantinya itu dibuatlah suatu tugas yang mungkin bisa mengisi PBL teman-teman. Oke, jika tidak ada pertanyaan ya mungkin kita absen dulu. Oke, sebentar. Oke, sebentar saya absen, harus keluar dulu ya teman-teman. Karena harus mengaktifkan VPN karena saya dari rumah ya.